Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting tentang pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dalam hal penuntasan tenaga honorer. Bapak Ibu, alternatif solusi penuntasan masalah honorer, simak solusinya dari Menpan RB. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) secara khusus membahas nasib honorer dalam forum rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta 4 kementerian lainnya di Jakarta pada hari Rabu 21 September 3 hari yang lalu. Rakor yang dihadiri 750 peserta rapat yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP/SDM) ini membahas penyelesaian masalah honorer. Kaitannya dengan seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2022 ini. Wacana penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023 juga menjadi pokok pembicaraan pada saat itu. Sekretaris Jenderal APKASI Adnan Puricta Ihsan dalam keterangannya di Makassar pada hari Kamis 22 September mengatakan bahwa rakor digelar untuk mencari solusi dari persoalan tenaga honorer setelah terbitnya kebijakan dari pemerintah. Jadi poin pentingnya yang dibahas adalah terkait persoalan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer di pemerintahan daerah masing-masing, ujarnya. Adnan Purikta Ihsan juga Bupati Goa, Sulawesi Selatan, itu menjelaskan kehadirannya pada pertemuan tersebut untuk mengawal permasalahan tenaga honorer di daerah masing-masing. Beliau mengatakan bahwa rakor untuk menyatukan persepsi dengan kepala daerah lainnya guna mencari solusi terbaik terhadap nasib tenaga honorer pada masa mendatang. Selaku kepala daerah dan sekjen APKASI, rakor ini sebagai tempat kami menjelaskan kepada kementerian mengenai permasalahan di daerah. Kami berharap Pak Menteri yang dulunya juga Ketua APKASI dan juga pernah menjadi bupati dapat melihat permasalahan honorer di daerah dengan lebih detail, katanya. Adnan pun berharap melalui pertemuan itu bisa memberikan solusi terbaik bagi daerah dan tenaga honorernya. Beliau menyebutkan beberapa poin yang telah dibahas sejak awal antara APKASI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB. Pertama, persoalan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga perlu disusun rentang gaji tenaga honorer sesuai dengan kemampuan daerah. Kedua, bagi tenaga honorer yang tidak mampu mengikuti CAT dengan passing grade dan tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K karena kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi, sebaiknya dapat diberikan kesempatan sesuai dengan minatnya. Kedua, bagi tenaga honorer yang tidak mampu mengikuti CAT dengan passing grade dan tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K karena kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi, sebaiknya dapat diberikan kesempatan sesuai dengan minatnya. Misalnya, membekali pelatihan, kewirausahaan atau kartu prakerja. Nah, di sini dipaparkan ada 3 alternatif solusi masalah honorer. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu adalah 3 alternatif solusi penuntasan masalah honorer yang sedang jadi bahan perbincangan publik sekarang ini. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan secara aturan penanganan masalah tenaga honorer sudah mulai dijalankan sejak tahun 2005. Kemudian
berlanjut pada 2012, kemudian 2018, seterusnya 2019, dan akhir-akhir ini 2021. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada. Pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten dan kota. Ini terangnya dikutip dari Antara. Mas Anas menjelaskan bahwa saat ini lembaganya sementara mempertimbangkan 3 alternatif penyelesaian tenaga honorer dan terus melakukan koordinasi lintas sektoral. Antara lain, pada skenario pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN. Hanya saja skenario ini akan menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi. Kita tentu akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan. Ini jelas Anas yang juga mantan ketua Apkasi. Hanya saja skenario ini akan menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi. Ya, kita tentu akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan. Jelas Anas. Adapun skenario kedua yakni tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Sementara opsi jalan tengah yang ketiga adalah pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prioritas. Ketiga skenario ini akan didiskusikan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi 10 DPR RI. Yang lain bukan tidak prioritas, tetapi diselesaikan secara bertahap, ucap mantan Bupati Banyuwangi 2 periode tersebut. Nah, inilah 3 solusi alternatif Bapak Ibu dalam hal upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan honorer yang sedang dibahas pada saat ini. Nah, demikian informasinya. Semoga pekerjaan pemerintah dalam hal membahas tentang solusi alternatif penuntasan masalah honorer ini dalam waktu cepat bisa menjadi realita. Demikian informasinya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.